Halo, selamat datang. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Gifari Zani Fauzi. Ini ada anggota saya yang bernama Mika Kuarta. Dan satu lagi ada Fanny Jacob. Di video ini kami akan mempresentasikan proyek mini mata kuliah struktur data dengan tema aplikasi musik player atau playlist manager. Jadi secara sederhana aplikasi ini adalah simulasi pemutaran musik, tapi fokus utama kami bukan di musiknya, melainkan di bagaimana struktur data digunakan untuk mengatur alur lagu. Kenapa kami pilih tema ini? Karena musik player itu dekat dengan kehidupan sehari-hari, jadi lebih mudah dipahami dan relevan untuk menjelaskan konsep struktur data. Selanjutnya, kita langsung membahas analisis masalah dan pemilihan struktur data. Bisa dilanjut oleh Fanny Jacob. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis masalah dan pemilihan struktur data. Kalau kita lihat aplikasi musik player, sebenarnya ada beberapa proses penting yang sering terjadi. Misalnya, kita bisa pindah lagu selanjutnya atau sebelumnya. Kita bisa menambahkan lagu ke antrean, dan kita juga bisa melihat lagu apa saja yang sudah diputar. Nah, dari situ kami mencoba memetakan kebutuhan tersebut ke struktur data yang tepat. Kami menggunakan yang pertama array untuk menyimpan daftar genre musik karena genre sifatnya tetap dan tidak sering berubah. Yang kedua, linked list untuk playlist karena kita butuh navigasi maju dan mundur atau next and previous. Yang ketiga, queue untuk fitur play next karena lagu diputar berdasarkan urutan masuk. Yang keempat, stack untuk recently played karena lagu terakhir yang diputar harus muncul paling atas. Jadi, bisa dibilang setiap struktur data dipilih berdasarkan cara kerjanya yang paling cocok dengan fitur yang dibutuhkan. Selanjutnya untuk demo program input, proses, output dijelaskan oleh Kak Gifari. Nah, untuk saat ini saya akan menjelaskan demo pemrograman. Saya buka dulu share screen-nya untuk menampilkan aplikasinya. Nah, di sini kita lihat ada aplikasi. Nah, para pengguna atau user ini bisa menggunakan aplikasi ini. Nah, di sini misalkan kita ingin mendapatkan lagu yang kita inginkan, di sini ada text box. Oh, sebelumnya di sini ada fitur genre. Nah, fitur genre ini gunanya untuk menampilkan genre yang ada di aplikasi musik player ini. Nah, di sini itu kan ada pop rock, terus jazz, hip hop, dan klasikal. Lalu kita ingin menambahkan lagu. Caranya di sini ada text box. Kita ketik Peter Pan dengan genre rock. Genrenya kita usahakan sesuai yang ada di aplikasi ini tuh. Yang 5 aplikasi ini. Yang ada tersedia 5 ini. Saya akan masukkan Peter Pan rock. Lalu nah, lagu Peter Pan ditambahkan. Lalu kita akan menambahkan 2 lagu seperti Sheila on 7 dengan genre pop. Lalu add. Dan satu lagi Wali dengan genre pop juga. Nah, di sini ketiga lagu ini sudah masuk ke dalam aplikasi. Di sini kita ada fitur queue. Nah, fitur queue ini digunakannya untuk memasukkan antrian lagu. Jadi sebelum playlist utama itu dimulai. Kayak sekarang kita lagi memutar Peter Pan. Kita ingin memutar lagu Wali. Ketik saja Wali dengan genre pop, lalu ketik queue. Dan di sini lagu Wali masuk dalam keantrian. Lalu di sini ada fitur next dan previous. Di sini itu fiturnya itu untuk loncat ke selanjutnya atau ke sebelumnya. Jika kita
pencet tombol next. Nah, di sini tuh langsung ada pencet ke next itu langsung lanjut selanjutnya ke Shallow on Seven. Jika kita pencet previous atau sebelumnya, kita balik lagi ke Peter Pan. Nah, di sini ada fitur repeat atau tombol repeat. Ini tuh jika kita ingin mengulang terus lagunya, ya ini Peter Pan ini. Jadi kalau kita selesai nih lagunya sudah selesai, dengan kita pencet repeat ini lagunya akan mengulang terus menerus lagu Peter Pan. Nah, untuk penjelasan kode bisa dilanjutkan oleh Kang Mika. Terima kasih. Oke, Kang Gibari, terima kasih atas penjelasannya atau untuk pendemoannya tadi ya. Nah, sekarang kita lanjut ke penjelasan kodenya. Jadi, kode yang kami pakai itu ada array, ada linked list, ada queue, dan ada stack. Nah, yang pertama ini saya akan jelaskan secara sederhana kode array. Nah, bisa dilihat di layar kalian itu ada array ya. Nah, di array itu ada genre ya, itu genre sama dengan di dalamnya itu ada pop, rock, jazz, hip hop, dan klasikal. Nah, di sini tuh array itu digunakan untuk menyimpan daftar genre musik. Karena genre musik ini sifatnya tetap, jadi cocok menggunakan array. Selanjutnya ada linked list dengan kode ada class, song node. Nah, di bagian ini setiap lagu disimpan dalam bentuk node. Jadi setiap node itu memiliki ada judul lagu, genre, pointer ke lagu berikutnya, next, dan pointer ke lagu sebelumnya, prev. Ini yang membuat playlist bisa bergerak dua arah. Nah, kalau di layar kalian itu ada self titik title, ada self titik genre, ada self titik next, dan ada self titik prev. Lalu selanjutnya ada fungsi tambah lagu dengan kode def add song self title genre. Nah, cara kerjanya ini kalau playlist masih kosong, lagu langsung jadi head. Kalau sudah ada lagunya, lagu ditambahkan di bagian akhir. Langsung lanjut ke fungsi play yang kodenya itu ada di play self. Nah, fungsi ini mengambil lagu yang sedang aktif, lalu menggeser pointer ke lagu berikutnya. Oke, selanjutnya ada fungsi previous atau dengan kode def prev self. Nah, fungsi ini digunakan untuk kembali ke lagu sebelumnya dengan menggeser pointer ke belakang. Jadi, inti dari linked list ini adalah memungkinkan navigasi lagu secara fleksibel, baik maju atau mundur. Jadi, maupun selanjutnya atau sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjut ke penjelasan kode queue dan stack. Nah, queue sama dengan dequeue. Queue ini digunakan untuk fitur play next. Cara kerjanya ada di append. Nah, bisa dilihat di layar kalian. Kang Gipari boleh ke bawah. Ke bawah lagi. Oke, di dev add queue. Nah, di dev add di bawah, bukan di dev app song di. Nah, ini dev add queue. Nah, di sini ada appendnya itu ada di if pound. Nah, di q titik append pound. Nah, di situ ada kode append itu tuh menambahkan lagu ke antrian. Lalu ada pop left. Pop left ini ada di dev next song if q lagu sama dengan q titik pop left. Nah, yang itu oke. Nah, itu tuh mengambil lagu yang paling depan. Jadi lagu yang masuk lebih dahulu akan diputar lebih dulu. Selanjutnya ada stack. Nah, stack ini kodenya recent sama dengan dalam kurung. Nah, recent itu ada di dev prev song di bawah. Di bawah kan gimana? Nah, di dev prev. Nah, ini.
Nah, stack digunakan untuk menyimpan lagu yang sudah diputar. Sama seperti queue, ada append. Append-nya ini sama menyimpan lagu. Lalu ada recent dalam kurung -1. Recent kurung -1-nya ini ada di dep repeat song. Di if recent yang di bawah nah itu, yang kedua. Nah, itu. Nah, itu. Nah, jadi recent dalam kurung -1 ini mengambil lagu terakhir, jadi lagu yang terakhir diputar akan selalu berada di atas. Nah, cukup sekian penjelasan kode array, linked list, queue, dan stack dari saya. Secara sederhana, mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya akan dilanjut oleh Kak Pani. Silakan. Baik, terima kasih. Sebagai kesimpulan, kami berhasil mengimplementasikan 4 struktur data utama dalam suatu aplikasi, yaitu array, linked list, queue, dan stack. Sementara struktur data digunakan sesuai dengan karakteristik dan fungsinya masing-masing. Selain itu, kami juga menambahkan tampilan interaktif menggunakan tombol dan input agar aplikasi lebih mudah digunakan dan lebih menarik saat didemonstrasikan. Dari proyek ini, kami jadi lebih memahami bagaimana struktur data bisa diterapkan dalam kasus nyata. Nah, itu segitu saja proyek mini aplikasi musik player dari kelompok kami pembahasannya. Mohon maaf jika ada tutur kata salah dari kami dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Mungkin segitu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih.